Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita oleh Lina pimpin kita dalam doa untuk mengenal firman Tuhan. Tolong di-unmute dulu itu supaya kita semua bisa mendengar doa yang kita sampaikan.
Bapa, aku juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian yang berasal dari Roh Kudus kepada setiap kami yang mendengarkan sabda benar firman-Mu ini Tuhan, supaya dalam setiap keputusan kami dalam hidup kami sehari-hari Tuhan didasari dan dilandasi oleh hikmat yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semua baik melalui link Zoom maupun yang ikut live streaming melalui YouTube. Oke, sore hari ini sesuai dengan tema yang sudah Bapak Ibu dapatkan melalui link Zoom, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Hari-hari ini kita hidup bukan saja di era di mana setiap sendi kehidupan kita dipersulit, mau ibadah dipersulit, cari kerja dipersulit. Nah, kalau kita nggak memiliki hikmat yang dari tempat yang maha tinggi, maka emosi kita akan gampang disulut. Ya, saat hari ini saya lihat ada di grup suatu pertengkaran di Jalan Gunung Sahari kalau masalah yang posting Pak Stefanus. Lihat, masalah kecil aja orang bisa tersulut sampai ribut besar seperti itu. Kenapa? Karena kasih orang di penghujung akhir zaman ini udah habis, malah udah dingin. Ketika kasih orang dingin, yang masuk adalah apa? Kuasa jahat. Makanya orang sekarang gampang sekali bertengkar, gampang sekali ribut. Kita butuhkan hikmat Tuhan, amin. Bicara tentang hikmat, ada dua hikmat, yaitu hikmat Allah dan manusia. Hikmat Allah itu hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang harus kita minta. Karena firman Tuhan nanti akan saya bagikan, ini jelas sekali mengajarkan kepada kita. Kalau kita kekurangan hikmat, jangan minta dari orang, jangan nanya orang, tanya Tuhan dulu. Dari orang itu cuma peneguhan. Kita sebagai umat Tuhan selalu utamakan Tuhan. Tanya Tuhan dulu kalau mau tahu sesuatu, jawab sesuatu. Boleh nanya ke orang, kan itu sebagai hanya konfirmasi aja. Kenapa banyak orang tersesat? Karena mereka lebih menaruh pengharapan mereka, jawaban atas persoalan hidup mereka, jawaban atas persoalan pertanyaan hidup mereka kepada orang, bukan kepada Tuhan. Mestinya Tuhan dulu. Nanti Tuhan kita kan bisa bicara. Ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup. Dia bisa mendengar, melihat, merasakan. Penderitaanmu pun Dia sudah rasakan kok. Ya, sakit hatimu pun Dia bisa rasakan. Makanya ngadunya sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat. Nah, hikmat manusia adalah hikmat yang dipakai oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, dari akal pikirannya sendiri. Dan ujungnya, manifestasinya adalah outputnya mencobai atau melawan Allah. Sebab di Yakobus berkata, nafsu manusia itu sama dengan nafsu setan. Pikiran manusia itu sama dengan pikiran setan. Makanya dikatakan di Korintus, kami mengenakan pikiran Kristus. Setiap kita, orang percaya, gereja Tuhan, gak lepas dari kehidupan sehari-hari seperti ini. Kita mau mengenakan pikiran Kristus hari ini atau pikiran kita sendiri. Kalau kita mengenakan pikiran kita sendiri, otomatis yang nunggangin setan. Gak percaya firman Tuhan ngomong gitu kok. Jadi nafsu manusia, pikiran manusia sama dengan pikiran setan. Kecuali kita salibkan setiap hari, baru kita bisa minta hikmat dari tempat yang maha tinggi. Amin. Kita buka 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Jadi ayat firman Tuhan hari ini semua berbicara tentang hikmat. Oke, saya membacakan ya buat kita semua ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di kitab Roma dikatakan, meneguhkan ayat ini ya, Injil adalah kekuatan Allah. Nanti Bapak Ibu baca di kitab Roma ya, yang meneguhkan ayat 18 ini. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Hikmat orang-orang berhikmat nggak ada artinya di hadapan Tuhan loh. Apa yang kita alami sekarang ini di lebih dari 2 tahun ini akibat muncul dari akibat hikmat manusia
yang tidak takut akan Tuhan. Benar nggak? Sesuai nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hikmat manusia adalah hikmat manusia yang dipakai manusia dengan kekuatan diri sendiri, dan outputnya mencoba atau melawan Allah. 2,5 tahun kita loh diperbudak oleh hikmat manusia, oleh kelompok manusia yang katanya pintar, cerdas, tapi justru melawan Allah dan membunuh manusia, ya. Tapi akan ada titiknya nanti. Ayat 19 ini akan digenapi. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah yang telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Semua hikmat dunia ini adalah kebodohan loh di mata Tuhan. Kenapa? Karena semua hikmat dunia ini berasal dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dari Taman Eden. Sedangkan hikmatnya Allah berasal dari pohon kehidupan. Saudara mau mendapatkan hikmat dari Taman Eden atau dari pohon kehidupan? Dari semua kehidupan itu. Makanya ada lagunya kan? Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, setiap kali kita datang menghadap sumber sungai kehidupan itu, pohon kehidupan itu, pasti disegarkan. Amin. Saya nggak ngecap loh, ini semua ada tertulis. Lain halnya kalau saya ngecap berdasarkan pendapat saya pribadi, saya mengatakan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang diperkatakan, dipercaya dengan iman, pasti terjadi. Sebab firman Tuhan itu lebih kuat dari pedang bermata dua manapun. Amin. Ayat berikutnya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya sih, orang dunia ini karena hikmatnya, mereka merasa hikmatnya itu tinggi, hebat, cerdas. Mereka nggak mengenal Allah loh. Makanya tadi seperti saya bilang, 2 tahun lebih kita diperbudak oleh hikmat manusia yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Tuhan. Dan herannya, gereja Tuhan takluk. Gereja Tuhan yang seharusnya memiliki hikmat dari tempat yang maha tinggi, yang mengalahkan hikmat dunia yang memaksakan semua agenda iblis ini, takluk. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Sih, apa yang dianggap dunia adalah kebodohan, bagi Tuhan kebalikan. Pemberitaan Injil bagi dunia adalah kebodohan, bagi Tuhan adalah hikmat tertinggi. Makanya di kitab Roma seperti saya katakan tadi, Injil adalah kekuatan Allah. Mau kekuatan Allah lebih kuat dalam hidup saudara, dalam manusia saudara, beritakan Injil itu setiap hari. Ke siapa saja. Saya jamin di atas kebenaran firman Tuhan, manusia romo akan berkuat setiap hari. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah. Haleluya. Dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Saya mau dianggap orang bodoh. Sebab kalau seseorang dianggap bodoh tapi tidak ada hikmat Allah dalam hidupnya, dia lebih besar daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Amin. Camkan itu ayat 25 dalam manusia saudara. Supaya saudara tahu siapa posisi saudara dalam Kristus. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Waktu pertama banget bertobat tuh. Pertama banget terima Tuhan Yesus lahir baru. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah
untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kita dibenarkan karena Kristus, ya, bukan karena hukum Taurat, loh. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Nah, konteksnya perikop ini dalam di masa lalu adalah pertentangan di Korintus. Sebagian oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Ini saya sedikit ini historis teologinya, supaya Bapak Ibu juga mengerti kenapa Paulus menulis surat ini ke Korintus. Kita tahu bersama bahwa di Korintus itu karunia roh itu bekerja luar biasa. 9 karunia roh kudus bekerja di jemaat Korintus luar biasa. Tapi 9 buah rohnya nggak keluar, makanya hidup jemaat di Korintus kacau. Mereka hanya hidup berdasarkan penglihatan, nubuat dan lain sebagainya, persis gereja Tuhan akhir zaman. Ya, makanya saya suka ngintip tuh di grup, begitu ada orang memposting kesaksian, penglihatan. Kalau ada satu firman Tuhan yang nggak kuat, you don't have to trust it. Karena apa yang terjadi sekarang bukanlah sesuatu yang baru. Ya, di kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya pemulangan. Oke? Dan itu sudah terjadi di jemaat Korintus di masa lalu. Mereka luar biasa loh. Api Roh Kudus, karunia Roh Kudus luar biasa. 9-9-nya bekerja. Tapi hidupnya ngawur. Dan ada pertentangan juga di antara hamba-hamba Tuhan di sini. Karena begitu karunia itu luar biasa bekerja dalam hidup mereka, tapi tanpa didasari oleh firman Tuhan, pada suatu periode tertentu mereka imannya jadi goncang, gitu loh, ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa harus percaya Kristus Yesus as the Lord? Makanya Paulus menulis surat ini. Jadi ini background teologianya, ya Bapak Ibu. Saya nggak perlu jabarkan, ini hanya sekedar pengetahuan aja. Nanti kalau jabarin juga panjang banget, ya, dan nggak perlu juga kita bersekolah seperti sekolah teologi, ya. Oke, kita mengenal firman Tuhan, mengaplikasikannya dan minta hikmat Tuhan. Bagaimana firman ini bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Ayat berikutnya, 1 Yakobus 5 ayat 6. Saya minta Inang Lesmawan boleh bacakan dengan keras. 1 Yakobus 5 ayat 6. Surat Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Nggak ada 1 Yakobus. Yakobus cuma 1. Silakan Inang. Yakobus 1 ya? Iya, Yakobus 1 ayat 5 dan 6, Inang. Nah, kepada siapa? Suruh mintanya, kepada pendeta atau kepada Allah? Kepada Allah. Lanjut, Inang. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Yes, lagi Nang, ayat 6. Sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan dan terlari oleh angin. Amin. Ya, sudah jelas sekali dikatakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, otomatis kita nggak setiap hari hidup dengan hikmat Tuhan. Percayalah, sehebat-hebatnya seorang rohaninya seseorang, tidak setiap hari dia manusia rohnya kuat. Tidak setiap hari hidupnya penuh dengan hikmat Tuhan. Makanya dikatakan firman ini menumbuhkan kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, bukan kepada pendeta atau gembala sidangmu atau kepada penasehat di grup atau kepada saya, Bapak Ibu. Mintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan pada saat kita meminta, hendaklah ia meminta dalam iman. Masih ingat? Iman timbul dari
pendengaran akan firman Kristus. Artinya iman saudara dan saya mestinya nggak akan bisa bekerja setiap hari kecuali saudara dan saya mendengar Kristus bicara di manusia roh setiap hari. Baru mesin imannya bekerja. Saat mesin imannya bekerja, dia meminta sesuatu dari Tuhan, dia tidak akan bimbang, ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Aplikasinya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ya, seseorang mendapatkan suatu informasi di grup tentang, ya kita sudah tahu semua lah agenda jahat ini. Kita kan kadang-kadang on fire menerima kebenaran itu, tapi kita nggak tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Makanya jadi ngawur seperti yang tadi saya sebutkan. Alangkah lebih baiknya kalau kita mendapatkan sesuatu kebenaran yang diposting di grup, kita minta sama Tuhan hikmat. Tuhan, ini gimana ya? Anak saya kan butuh masih sekolah, tapi di sekolahnya diharuskan divaksin. Tuhan kasih aku hikmat. Aku nggak mau juga anakku nggak mendapatkan bekal ilmu pengetahuan. Ya, kita tahu semua sekolah adalah lembaga indoktrinasi, tapi pendidikan tetap penting Bapak Ibu. Pendidikan, dengar baik-baik ya. Pendidikan itu sangat penting. Sekolah tidaklah sepenting pendidikan. Ngerti ya bedanya ya? Pendidikan sangat penting. Umatku binasa karena menolak pendidikan, karena kurang pengetahuan. Oke? Kita tahu bersama, sekolah itu adalah lembaga indoktrinasi. Makanya saya bilang sekolah tidak sepenting pendidikan. Tetapi pendidikan sangat penting. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku pengen nih anakku tetap memiliki pendidikan yang baik. Tapi di sekolahnya dia wajib vaksin. Ini gimana ya Tuhan? Percaya deh, Tuhan pasti kasih jawaban. Kalau mintanya dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan hati yang tidak goyah. Bukannya langsung keluarin anaknya terus gak sekolah lagi seumur hidup. Udah bapak ibunya gak sekolah, anaknya juga gak sekolah, kedepannya mau jadi apa? Gak berarti kesuksesan seseorang karena sekolah loh, betul. Tetapi kita harus membekali anak-anak kita dengan pendidikan. Amin Bapak Ibu. Demikian ada satu. Itu tadi yang saya bilang kan, hikmat manusia adalah hikmat yang dipakai dengan kekuatan sendiri, akhirnya melawan Allah outputnya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ayat berikutnya 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, ini waktu Paulus berkunjung kepada mereka, kepada jemaat di Korintus, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah loh, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Luar biasa ya Paulus ini. Dia mengasihi jemaat yang dibangunnya di Korintus. Tetapi pada saat dia mengunjungi jemaat-jemaat yang dibangunnya, dia katakan seperti ini. Aku datang kepadamu saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Banyak orang, banyak gembala, banyak pendeta untuk nyenangin jemaatnya supaya gak kehilangan perpuluhan, persembahan, ngecap, di pampers, diangkat-angkat jemaatnya, ngomongnya yang enak-enak. Paulus nggak demikian loh saudara. Makanya seorang gembala yang benar, seorang hamba Tuhan yang benar, dia akan ngomong apa adanya loh, tanpa rasa takut. Orang apa yang disampaikan akan menyinggung orang lain. Sebab kalau apa yang disampaikan masih menyinggung, bukti orang tersebut harus bertobat. Dan ternyata Paulus melakukan hal yang sama loh. Tidak seperti apa yang diajarkan kepada kita tentang seorang gembala, tentang seorang hamba Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Alias si Paulus ini nggak nge-GR-GRin jemaatnya. Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Dia pengenalan akan Yesus Kristus dia buat yang utama. Ya.
Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baiklah, perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi, nah hikmat yang dimaksud Paulus di sini ayat 4 ini adalah hikmat manusia ya. Hikmat manusianya dia sebagai seorang yang berpendidikan tinggi. Kalau di zaman sekarang nih Paulus ini udah melebihi profesor, tapi bukan profesor atas ini ya, diangkat gitu loh. Kalau apa sih istilahnya sekarang itu honoris causa ya, benar-benar profesor murni. Nggak kayak orang sekarang kan punya gelar dokter, terus profesor, belakangnya HC. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmatku, itu maksud Paulus, yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus, sumber segala hikmat itu. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tuh. Paulus juga berkata kepada jemaat yang dibangunnya, kamu tuh jemaat Korintus, jangan bergantung kepada hikmat manusia, bergantung kepada hikmat Allah. Demikian juga kalian semua Bapak Ibu yang ada di Singa Yehuda, jangan bergantung kepada hikmat manusia, bergantung kepada hikmat Allah. Manusia itu cuma hanya pelengkap hikmatnya, kalaupun hikmatnya benar ya. Dahsyat nih Paulus nih, hebat ya. Dia berani loh ngomong tegas sama jemaat yang dibangunnya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, alias pada hikmat Allah. Jelas ya, ayat berikutnya atau ayat terakhir 1 Korintus 2 ayat 5. Ya sudah tadi sekaligus ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa ayat tadi jelas banget ya. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang meneguhkan kita betapa kita pentingnya meminta hikmat dari Allah setiap hari. Dalam hal apapun. Saya jujur ngomong apa adanya. Tidak selalu manusia roh saya itu kuat hari-hari. Apalagi kalau saya banyak menghadapi masalah, tantangan, konseling orang yang sulit, masalah yang dihadapinya, kadang-kadang bisa blank. Sebagai manusia tetaplah manusia. Dan biasanya apa yang saya lakukan, cuma satu hal yang saya minta dalam doa saya di kamar pribadi saya, Tuhan kasih aku hikmat. I cannot solve this. Saya nggak bisa hadapi ini. Saya nggak bisa memberi jawaban seperti yang saya mau. But I need your help. Give me your wisdom. Penting ya Bapak Ibu ya, kita selalu meminta hikmat dari Tuhan. Baik, kita berdoa, kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita minta sekali lagi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan, meneguhkan kami bahwa setiap hari kami harus meminta hikmat. Jika kami kekurangan hikmat kepadamu dalam hidup yang kami hidupi sehari-hari Tuhan, kami memintanya kepadamu. Sumber segala hikmat itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pesan singkat dari kebenaran firman-Mu sore hari ini kiranya meneguhkan setiap kami anggota Singa Yehuda, khususnya kami yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan hidup dalam kehidupan kami sehari-hari saat ini Tuhan. Mungkin kami berharap kami mendapatkan pertolongan dari orang lain, berharap mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam hidup kami dari orang lain. Namun kami tidak mendapatkannya Tuhan. Sore hari ini kami bertobat untuk menyandarkan hidup kami Tuhan kepada kekuatan manusia. Kami bertobat dari segala tipu daya iblis yang buat kami percaya akan dusta iblis, sehingga kami menyandarkan hidup kami kepada kekuatan manusia, uang kami, jabatan kami, saudara-saudara kami, dan relasi kami. Tetapi yang terpenting dalam hidup kami sebenarnya cuma satu Tuhan, hikmat-Mu menyertai kami. Karena dalam kelemahan kami sebagai manusia, kami masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi saat hikmat-Mu berbicara kepada kami, we know what to do. Terima kasih Bapa. Aku berdoa, Kau materaikan firman ini dalam setiap hati anggota Singa Yehuda, dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga.
Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil sakramen. Kita siapkan tubuh dan darah Kristus yang adalah tubuh Kristus, dan cawan anggur ini yang adalah darah Kristus. Setiap kali kita melakukan ini, kita memberitakan kematian Kristus kepada setiap orang, bahwa Kristus mati buat setiap dosa-dosa mereka. Kalau hari-hari ini kemurtatan di mana-mana, Bapak Ibu, kita sedih. Kenapa? Artinya gereja Tuhan kurang melakukan tugasnya. Ya, hari ini saya dikejutkan oleh satu selebriti yang biasanya dia membuat suatu podcast tentang perjalanan rohani orang-orang yang dia undang ke podcastnya. Tapi hari ini dia menyangkal Tuhan. Sedih ya. Jangan kita mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan imannya, iman selebritis, ya. Bukan karena iman yang teguh. Kita Ibrani mengatakan hati-hati loh. Kalau orang udah kenal Tuhan terus murtad, untuk balik itu susah loh. Ada tinggal kebinasaan. Dan saya udah melihat di depan mata saya secara dalam seluruh kehidupan saya, di seumuran saya ini, orang-orang yang menjual Tuhan, ending hidupnya mengerikan. Lebih baik seseorang tidak mengenal Tuhan sama sekali, tapi setelah dia kenal kemudian murtad dan menjual Tuhannya lagi. Amin. Sore hari ini melalui perjamuan ini kita diteguhkan dan memberitakan kematian Tuhan. Seberat apapun dosa yang kita hadapi dalam hidup ini, yang kita sudah lalui, kalau kita ingat karya salib Kristus, luar biasa loh. Nggak ada orang, bahkan orang tua kita sendiri pun belum tentu mau mati buat kita. Atau mungkin dia mau mati buat kita, tapi cuma buat kita doang. Belum tentu mati buat seluruh orang di dunia ini. Namun ada satu pribadi yang kasihnya unconditional love. Dia rela loh menebus sampah-sampah seperti saya ini dengan darahnya yang mahal. Amin. Saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak bisa dihargai berapa duit nih. Tapi kalau darah Yesus mahal banget. Gak bisa dihargai dengan ukuran takaran manusia. Too precious. Bahkan seluruh dunia ini, alam semesta ini gak bisa membayarnya. Amin. Kita angkat tinggi-tinggi. Roti yang adalah daging Kristus. Makasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini yang adalah darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur.
aku, ku dijadikan baru. Yang dekat sekali lagi di hadapan Tuhan. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih Bapa untuk pengorbanan putramu yang tunggal, the only one, satu-satunya, dan sangat kau kasihi. Engkau tidak menyayangkan putramu yang tunggal Bapa untuk memberikan kepada kami orang berdosa. Sore hari ini Tuhan kami bersyukur darah putramu yang tunggal masih berkuasa untuk mensucikan kami kembali, untuk menyembuhkan kami, untuk menembus kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kali kami melakukan ini Tuhan sesuai dengan firman-Mu, kami memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi 5 gadis bijaksana itu Tuhan. Karenanya biarlah hikmat-Mu setiap hari memenuhi kami dalam hidup kami sehari-hari. Aku berdoa untuk semua anggota Singa Yehuda, Kau penuhi dengan hikmat dari surga. Kau penuhi manusia roh mereka dengan roh yang kudus, firman-Mu, sehingga manusia roh kami Tuhan penuh dengan buah kebenaran akan firman Tuhan. Dan iblis tidak bisa menjamah kami Tuhan. Bahkan kami memiliki senjata yang kami bisa gunakan ketika musuh datang menyerang kami dalam berbagai aspek dalam kehidupan kami. Kami memiliki kuasa firman Tuhan, sehingga Lukas 10 ayat 19 kami bisa gunakan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang percaya pada nama itu katakan amin. Sebelum kita tanya jawab sebentar, Pak Diman akan memberikan beberapa pengumuman agenda kita bulan Desember. Saya mau beri 1-2 menit ya Bapak Ibu. Umumkan aja bro itu yang nanti pelayanan di bulan Desember, ibadah tutup tahun. Ya, shalom semuanya, shalom Namburu, shalom Bulas Mawan, shalom Korestina, dan semuanya shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak David Manalu. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima boleh menjadi kekuatan yang baru buat kita semua. Oke, untuk pengumuman singkat untuk bulan ini, pure tidak ada pelayanan ya, atau down to earth yang ke lapangan begitu, nggak ada. Tapi kita akan rapel atau kita langsung merangkap nanti di bulan depan, di tepatnya bulan Desember, sekalian penutupan tahun gitu. Dan kita akan mengadakan mungkin di tengah tengah minggu di tengah bulan di bulan Desember, yang biasa kita lakukan di pelayanan di bantaran rel kereta ya. Bantaran rel kereta ada 100 orang, 100 sebenarnya mungkin lebih, tapi dalam suatu komunitas itu ada 100 rumah tangga, demikian ya. Jadi apa yang sudah kami terima pada saat ini, baik dari beberapa anggota kita, baik berupa buku ataupun Alkitab ataupun kayak semacam kaos-kaos yang layak pakai, puji Tuhan ya. Dan kalau ini bukan semacam kayak kasihlah nggak gitu, tapi kalau tergerak hatinya, terdorong hatinya, dari saya pribadi, berilah yang terbaik ya. Jangan seperti memberikan, maaf kata, yang seharusnya itu buat sampah gitu. Kasihlah yang terbaik.
Jangan mentang-mentang karena mereka butuh bahasa Bataknya leket dope dia lagion, nggak gitu. Tapi kasihlah yang bagaimana kita memberi ke Tuhan. Kan sudah dikatakan bahwa jika kita memberikan salah satu dari mereka saudaraku ini, katakanlah pakaian pada saat mereka berketelanjangan, sebenarnya kita menyadari bahwa kita tidak memberikan kepada mereka, tapi kita memberikannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga manakala kita memberikan yang terbaik bagi mereka, ada berkat yang mereka terima, sehingga kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus turun dalam kehidupan kita. Dan itu pula yang kita lakukan, kasih, sehingga daya tarik atau magnet dari surgawi boleh memampukan oleh Roh Kudus mengubah mereka, sehingga akan pengenalan akan Kristus Yesus. Kan istilahnya kita akan terbuka. Meskipun kita nggak sempurna ya Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa sempurna atau suci, karena tidak ada yang suci sekalipun. Begitu ya. Kita ketahui bersama bahwa kalau bukan anugerah Tuhan, tidak ada satupun yang selamat. Begitu ya. Jadi pengumuman singkat ini, bulan depan kita akan melayani mereka ya, sekaligus ibadah tutup tahun ya. Demikian sekilas info ya dari SCTV. Ada dulu ya. Oke, Bu Lesmawan, Nomburu, ada yang mau diomongin? Oh, udah nggak ada ya. Ya, terima kasih Pak Diman ya sudah memberikan pengumuman. Dan Bapak Ibu mungkin bisa kita sebentar interaksi 5-10 menit, masih cukup lah waktunya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau anything that you want to share, mungkin ada buah pemikiran yang kita bisa lakukan di grup kita, seperti itu. Saya berharap dengan tadi saya memberikan pengumuman di sebelum firman Tuhan, kita anggota-anggota semakin berhikmat dalam mengambil keputusan, khususnya bagi yang sudah berumah tangga ya, karena pasti akan selalu ada konflik ketika suatu kebenaran kita mau terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai kejadian nanti akhirnya cerai. Karena sebenarnya nggak perlu harus cerai juga sih. Firman Tuhan juga bilang even kalau suami istri yang satu anak terang, yang satu anak gelap, anak-anaknya dikuduskan oleh pasangan yang terang itu kalau yang dalam Tuhan. Kecuali orang yang tidak percaya Tuhan itu mau cerai nggak apa-apa, tapi jangan dari kita, Bapak Ibu. Jadi makanya kita harus selalu gunakan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Saya percaya sesulit apapun yang iblis mau taruh dalam kehidupan orang percaya gereja Tuhan, Tuhan nggak kekurangan akal untuk menolong umatnya. Amin. Tuhan nggak pernah kekurangan akal untuk menolong biji matanya. Kalau saudara merasakan tahu saudara biji mata Tuhan, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan lindungi. Saya tinggal di kota Jakarta atau sendiri, itu udah hampir semuanya harus mengikuti agenda itu kan, baik itu kerja dan lain sebagainya. Tapi saya bisa diluputkan Tuhan tuh, saya bisa dapat kerja yang tanpa harus terima. Itu namanya favor. Makanya kita minta favor dari Tuhan, supaya kita walaupun di tengah-tengah Mesir, Tuhan bisa ciptakan Goshen dalam hidup kita. Amin. Itu yang saya ngomong di tim saya di pusat ini. Walaupun kita di tengah-tengah Mesir, Tuhan bisa buat loh tempat kita jadi Goshen. Kalau Bapak Ibu baca kisah bangsa Israel di tanah Mesir, ada suatu wilayah namanya Goshen, di mana kekuatan Mesir nggak bisa nyentuh, kekuatan sistem Mesir nggak bisa nyentuh Goshen. Makanya orang-orang di Goshen dipelihara Tuhan, tidak kena tulah, tidak kekurangan makan, berkelimpahan. Amin. Mau tahu rahasianya supaya bisa tempat Bapak Ibu di mana Bapak Ibu sekarang sudah ikut Zoom jadi Goshennya Tuhan, Goshennya Bapak Ibu, dwelling dengan Tuhan, melekat dengan Dia. Amin. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita, saya mau ingatkan lagi kita umat Tuhan, gereja Tuhan. Karena hari-hari ini begitu banyak pengajaran yang salah kan. Kita harus deklarasikan siapa kita di dalam Kristus. Bangsa Indonesia dikenal oleh dunia karena Bapak proklamator kita mendeklarasikan proklamasi. Makanya bangsa-bangsa lain dunia tahu, Indonesia udah merdeka loh. Saudara dan saya dikenal baik surga maupun neraka
karena pengakuan iman kita. Hari-hari ini di gereja udah jarang dilakukan pengakuan iman rasuli. Yang ada pengakuan iman Pentakosta ketiga, keempat, dan seterusnya yang tidak alkitabiah sama sekali. Yang ada deklarasi pendapat-pendapat hamba Tuhan ya, karena mungkin udah populer, gereja udah besar, dijadikan sebagai pengakuan iman. Bukan itu pengakuan iman. Dan pengakuan iman ini juga akan meneguhkan kita bahwa ketiga pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan utuh. Jadi pengajaran yang the ones, yang begitu banyak sekarang aliran-aliran sesat, itu kita bisa mentahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat teguh sekali, siapapun yang mengajarkan the ones, honest, nggak sejalan dengan firman Tuhan. Allah Tritunggal. Ya, baik, kita deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Sabtu depan. Jangan lupa Sabtu depan topik kita adalah sidang ilahi. Saya akan tetap membawakannya supaya kita dibukakan bahwa penglihatan nubuat whatsoever kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.